Ini rumah ibu ya, alhamdulillah. Ini anak ibu ya, masya Allah. Ini istri bapak ya, tabarakallah. Ini suami ibu ya, innalillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa semua orang ada ujiannya. Menjadi istri berat. Yang paling berat lagi adalah menjadi istri polisi. Betul tak Bu? Betul kata mereka. Kalau menjadi istri orang biasa, suaminya berangkat pagi jam 8, pulang jam 4 sore. Kalau menjadi istri Pemko, Pemda, Pemprov, ASN, suami berangkat pagi jam 7, masuk kantor jam 8, jam 4 sore pulang jam 5 sudah di rumah. Tapi kalau punya suami polisi, apalagi sedang bencana ini, jangankan mau pulang jam 4 sore, polisi yang dari pusat sedang diturunkan ke Aceh sekarang 1.000 orang, dan nggak cukup, nanti akan turun lagi 50.000 polisi dari pusat, dari Jakarta akan turun kemari. Bayangkan istri-istri mereka berapa lama itu ditinggalkan. Dari 10 calon istri bapak dulu, maklumlah bapak itu mungkin playboy cap tupai kan, 10 calon dia dulu. Kenapalah ibu yang lulus fit and proper test? Kenapa? Padahal calon-calon dia dulu dari mulai TK sudah punya calon. Di SD, 6 calonnya SD, kelas 1 lain, kelas 2 lain. Di SMP calon dia. Apalagi setelah dia lulus jadi polisi, punya seragam. Semua tetangga menawarkan jadi istri polisi. Tapi kenapa ibu yang lulus? Ibu tinggal bilang ke mereka, jadi polisi ini berat, biar aku aja. Berbahagialah ibu-ibu istri polisi. Kenapa? Karena insya Allah suami-suami ibu beramal tidak hanya untuk negara, tapi juga untuk akhirat, bernilai ibadah semuanya insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam kurang yakin kayaknya. Memang begitu orang kalau aminnya tulus ikhlas Pak Ustadz, enggak terlalu kuat. Jadi semua orang ada ujiannya. Kalau jadi rumput yang rendah diinjak orang, kalau jadi rumput yang tinggi anginnya kencang. Mau jadi rumput rendah diinjak-injak orang, lapangan sepak bola. Mau jadi pohon yang tinggi anginnya kencang. Makanya hidup ini, apa itu hidup? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Life is take risk. Rupanya kalau habis makan gulai belango ini lancar bahasa Inggris kita. Ustadz Somad, ini namanya gulai belango. Ini gulai belango ini pakai ganja Pak Ustadz. Kecuali di Polda ini nggak ada Pak Ustadz. Udah dikasih tahu saya, sudah dijamin. Tidak ada manusia ini yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Saya ketemu dengan profesor, doktor, pejabat, mobilnya mewah, orang kaya, terkenal. Pergi saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia lagi baca buku di atas tempat tidur. Terus saya tanya, mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Iya, Bapak sakit apa? Senyum dia. Hehehe. Sakit apa? Saya bilang. Pelan-pelan dia ngomong. Saya udah sebulan Pak Ustadz. Iya, 1 bulan kenapa? Nggak kentut. Sudah sebulan dia nggak kentut. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang menahan kentut, jangan tahan, keluarkan.
Karena sampai masanya kita mau, dia tak mau. Kentutlah sebelum kentut itu dilarang. Makanya saya di mana-mana kalau saya mau kentut, saya keluarkan aja. Nggak mungkin orang nuduh saya kan. Kalau tercium orang itu nggak mungkin ustadz katanya kan. Gara-gara itulah, gara-gara menengok orang yang kita sangka nggak punya masalah, ternyata dia punya masalah. Saya diundang ke rumah orang kaya. Ini jalan, ini jalan. Ini antara jalan dengan jalan ini di tengahnya ada taman. Taman di tengah rumah. Saya begitu masuk ke dalam rumah itu, dan semua tamu-tamu yang masuk ke rumah itu macam menengok kucing Anggora. Apa enggak terkejut kita? Masuk dari sini taman, masuk dari sini taman. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu, bapak, nanti kalau tamu datang nanya, dia muji, jangan lupa sertakan Allah. Ini rumah ibu ya, alhamdulillah. Ini anak ibu ya, Masya Allah. Ini istri bapak ya, Tabarakallah. Ini suami ibu ya, innalillah. Jangan lupa sertakan Allah, jangan lupa itu. Balikkan kepada Allah. Saya pun menengok itu, Masya Allah, Tabarakallah, hebat, luar biasa. Habis itu saya ditanya, Ustadz Somad, ya, ada yang mau kami tanya Pak Ustadz? Saya bilang boleh, tapi kami nanyanya 4 mata boleh Pak Ustadz? Saya bilang kan jangan 4, 3 pun bisa, apa masalahnya? Saya bilang, apa? Saya bilang, apa hukumnya anak gadis perempuan sholat di atas kasur? Saya sangka dia mau ngetes ilmu saya. Anak gadis sholat di atas kasur. Saya pun dibawa masuk ke kamar. Allah, rupanya anak gadisnya umur 25 tahun, tidak pernah turun dari atas kasur, lumpuh total. Tidak semua air yang tenang itu tak ada riaknya, Bu. Tidak semua air yang tenang itu tidak bergejolak. Kadang air itu nampak tenang, tapi di dalam itu berkecamuk di dalam. Jadi kunci yang pertama kalau kita mau healing, mau tenang adalah bahwa semua kita ini punya ujian dan punya cobaan. Oh, enaklah kau ya, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah aja? Aku nggak bisa pergi-pergi. Kenapa kau nggak bisa pergi? Keningku berbisul. Karena kalau aku pergi malu, keningku berbisul, maka aku rumah aja. Oh, jadi kau anggap aku enak pergi ke sana kemari? Iya, aku ini pergi ke sana kemari nggak pernah duduk. Kenapa? Pantatku berbisul. Mohon maaf, tapi bukan berarti saya pergi ke sana nih karena berbisul, bukan. Jadi kadang kita menengok orang yang enak, padahal sebenarnya kita menengok biji mata kita ini kita ulurkan ke orang. Orang kaya bawa mobil di jalan tol. Apa kata dia? Enaknya lah petani itu ya, bisa makan siang sama istrinya, angin spoi-spoi. Aku sekarang sibuk, mesti jalan raya, nggak ketemu anak istri. Menurut dia, yang bahagia adalah petani yang sedang duduk makan siang. Petani yang ada di pondok itu pun menengok orang naik mobil di jalan tol itu ngomong juga, enak juga lah jadi orang kaya itu ya, naik mobil dia, padahal mobil itu pun kredit. Dari bunyi klaksonnya kedengaran, kredit, kredit. Jadi kalau mau tenang itu adalah menyadari bahwa setiap kita ini ada ujiannya masing-masing. Kira-kira suara saya jelas nggak? Jelas suara saya? Alhamdulillah.
Memang hebat Polda Aceh ini. Suara nggak jelas, dipasang sound system, mantap. Muka nggak jelas, diperbesar. Dua dibuat. Karena kalau sini kecil kali, yang ujung nengok saya macam beras kan, kecil kali. Oh, dipasang besar-besar, saking besarnya hidung pun macam terowongan mina dua. Gigi pun sebesar kapak dua. Lah hebatnya ceramah malam ini. Kalaupun nggak jelas suara saya, jangan khawatir. Ini ceramah di Polda Aceh malam ini nanti bisa diulang lagi di rumah, karena ini akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.